Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu. Nah, mengapa kita mempelajari tentang perilaku individu? Ini akan sangat bermanfaat ketika kita menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan. Maka kita dapat memahami perilaku-perilaku individu yang terjadi. Nah, apa sih itu perilaku individu? Jadi perilaku individu ini adalah sebenarnya tindakan terhadap suatu kegiatan. Jadi bagaimana seseorang bertindak dalam beberapa hal dalam kegiatan. Kemudian perilaku individu ini juga bisa dikatakan fungsinya itu adalah sebagai interaksi antara individu dengan lingkungannya. Nah, jadi ini sangat penting mempelajari perilaku individu. Kemudian ada beberapa karakteristik individu. Yang pertama adalah biologis. Nah, kalau karakteristik yang pertama ini adalah biologis, ini mencakup misal dari segi umur, kemudian juga dari segi jenis kelamin, dan juga dari segi keturunan. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah kemampuan atau skill. Nah, bagaimana dia keahliannya di suatu bidang itu juga akan mempengaruhi perilaku individu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah intelektual. Nah, intelektual sangat berpengaruh dengan perilaku seseorang. Semakin bagus intelektual seseorang, maka semakin bagus juga perilaku seseorang tersebut, karena dia sudah mendapatkan ilmunya, kemudian dia akan merealisasikan kembali ke kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang keempat adalah kepribadian. Jadi kepribadian ini faktor daripada keturunan dan lingkungan. Kalau misalnya dari keturunan, misalnya dari gen, nah ini faktor kepribadian. Kalau dari lingkungan itu bisa menjadi misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, atau misalnya di sekolah atau di kampus, misalnya lingkungan di kampus, itu akan membuat seseorang terpengaruh dengan karakteristik dalam hal kepribadiannya. Kemudian yang kelima adalah proses belajar atau pembelajaran. Nah, jadi ini juga sangat mempengaruhi tentang karakteristik individu itu sendiri. Nah, jadi bagaimana cara memahami perilaku individu? Jadi ada beberapa hal cara memahaminya. Yang pertama adalah ada pendekatan kognitif. Nah, jadi pendekatan kognitif ini adalah pendekatan dari mental internal, dari dalam ya. Bagaimana dia berpikir, kemudian menimbang sesuatu hal itu. Nah, jadi ini lebih kepada internal. Kemudian ada pendekatan psikoanalisis ya, psikoanalitis. Nah, ini jadi pendekatan dari segi personalisasi seseorang. Ini juga sangat penting dalam memahami perilaku individu. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan reinforcement. Nah, jadi apa itu pendekatan reinforcement? Itu adalah pendekatan diambil dari perilaku berdasarkan lingkungan seseorang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ada di lingkungan perusahaan, nah kita bisa memahami karakteristik atau perilaku individu itu dari bagaimana dia bekerja, kemudian dari bagaimana dia berinteraksi dengan individu antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu juga akan memberikan gambaran kepada kita kalau semisal kita menjadi seorang manajer sebuah perusahaan, dapat memahami perilaku individu yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi kalaulah misalnya pendekatan-pendekatan itu sudah dipahami, kemudian dalam hal karakteristik individu menjadi ke arah yang lebih positif, nah saya rasa itu sudah menjadi seseorang tersebut dikatakan komplit ya. Nah, jadi komplit ini ada singkatan-singkatannya. Jadi kom itu adalah komunikator. Nah, jadi komunikator itu adalah mampu berinteraksi baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian P-nya itu profesional, ya, dia mampu bekerja sesuai dengan prinsip, berprestasi, dan menjunjung tinggi kode etik. Nah, kemudian L-nya itu leader. Nah, dia itu bisa menjadi lebih adaptif dan tanggap terhadap lingkungan. Nah, kemudian E-nya itu entrepreneurship. Jadi dia itu memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu berwirausaha. Nah, kemudian T-nya itu thinker. Jadi thinker itu adalah berpikir lebih kritis. Nah, kemudian
Yang terakhir adalah edukator. Nah, dia bisa menjadi penggerak atau pendobrak atau bisa dikatakan agent of change. Nah, dia bisa menjadi penggerak daripada perubahan. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang perilaku individu. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.